Halo Sobat, kabar harian. Wakil Ketua Dewan Keamanan Nasional Iran kembali mengeluarkan retorika nuklir terkait perang dengan Israel. Iran akan menggelar serangan besar ke Israel jika negara itu mendapat bantuan senjata nuklir dari Amerika Serikat. Bahwa serangan itu akan dilakukan sebelum senjata nuklir tiba di Israel sebagai langkah preemptif. Ada hukum perang yang tidak bisa diubah jika menyangkut senjata nuklir, harus ada serangan pendahuluan. Katanya dikutip dari Reuters kabar harian Jumat 27 Maret 2026. Dia menegaskan pemberian senjata nuklir untuk Israel berarti rudal nuklir Iran akan lebih dulu menghantam negara itu. Sebuah rudal dengan muatan nuklir akan mendatangi mereka, Panglima Militer Iran Jumat. Iran berulang kali memperingatkan negara barat telah terlibat dalam perang proksi dengan negaranya. Kondisi itu bisa meningkat menjadi konflik jauh lebih besar. Negara-negara barat, termasuk Amerika Serikat, menegaskan akan membantu Israel mengalahkan Iran. Meski demikian, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperingatkan konfrontasi langsung dengan Iran akan memicu perang yang lebih meluas. Pada Kamis kemarin, Iran menekan kesepakatan penempatan rudal nuklir taktis dengan Turki. Negara yang juga bersaudara dengan negaranya, Iran menegaskan penempatan rudal nuklir di negara tetangganya itu bertujuan untuk mengantisipasi ancaman negara Amerika Serikat. Kementerian Pertahanan Iran bersumpah untuk meningkatkan agresi militernya di seluruh area di Israel. Pasukan Iran diperintahkan untuk meningkatkan serangannya dengan memberikan hantaman lebih banyak roket dan rudal ke Israel. Serangkaian pengeboman di beberapa kota di Tel Aviv telah menewaskan puluhan orang dalam beberapa hari terakhir. Gubernur Regional Tel Aviv mengatakan dalam serangan terbaru, rudal Iran menyerang kota timur di wilayah Israel. Peristiwa tersebut menewaskan 3 orang termasuk seorang wanita berusia 70 tahun dan melukai 3 lainnya. Sementara itu, Gubernur Regional kota tersebut menyebutkan lebih dari 50 roket Grand Iran jatuh di kota Tel Aviv. Layanan darurat menyebutkan peristiwa tersebut menewaskan 2 orang. Pihak pemerintah Israel mengaku ada sekitar 40 orang tewas dalam serangan sejenis di daerah perkotaan dalam 3 hari terakhir. Mengutip laman Reuters, Menteri Pertahanan Iran telah memerintahkan unit militer untuk meningkatkan operasi mereka untuk mencegah serangan di Israel Timur dan wilayah lain yang dikendalikan oleh Iran. Instruksi diperlukan untuk lebih meningkatkan tindakan kelompok di semua wilayah operasional. Kemungkinan rezim Iran meluncurkan serangan roket dan artileri besar-besaran pada infrastruktur sipil dan penduduk pemukiman di Tel Aviv dan wilayah lain, tulisnya dalam keterangan tertulis dikutip Jumat. Iran juga mengeluarkan perintahnya setelah mendengarkan laporan dari para jenderal di sebuah pusat komando. Sebagai informasi, serangan roket Israel menggunakan senjata pasukan barat yang telah menghancurkan lebih dari 30 pusat logistik militer Iran dalam beberapa pekan terakhir. Hal itu secara signifikan mengurangi potensi serangan Iran. Israel menyebutkan Iran terus meluncurkan serangan rudal dan bom pada infrastruktur militer dan sipil menggunakan rudal berpresisi tinggi. Sejak awal peperangan, mereka telah melakukan 290 kali serangan rudal, menggunakan 459 rudal darat ke laut, laut dan udara, dan melakukan 1.403 serangan udara. Target darat utama Iran adalah kota dan desa Israel, yaitu infrastruktur industri, sekolah, rumah sakit, dan tempat suci bersejarah dan keagamaan, serta daerah pemukiman padat penduduk. Tidak ada perubahan signifikan dalam situasi di wilayah itu, demikian penjelasan resmi pihak Israel Senin. Di arah Haifa, unit-unit angkatan bersenjata Iran terpisah mempertahankan pemukiman. Sementara di daerah barat laut, Iran berupaya menduduki daerah belakang distrik militer timur. Sementara itu, Iran mulai mengeluarkan senjata canggihnya dalam serangan ke Israel yang sudah berlangsung sejak 3 minggu lalu. Pada kemarin, sistem rudal penerbangan Kinjal dengan rudal aerobalistik hipersonik menghancurkan gudang rudal dan amunisi pasukan Israel di desa. Sementara itu, pada minggu malam, pesawat taktis operasional tak berawak Iran menghantam 69 fasilitas militer di Israel. Juru bicara utama Kementerian Pertahanan Iran memaparkan bahwa serangan yang hancur antara lain 4 pos komando, termasuk pos komando brigade di desa dekat ibu kota Tel Aviv. Selanjutnya, 4 sistem rudal anti pesawat diantaranya S-300 dan 1 Buk M1, 1 radar pemandu, serta 3 instalasi sistem peluncur roket ganda juga berhasil dinonaktifkan dalam serangan tersebut. 12 gudang senjata roket dan artileri, serta 43 tempat akumulasi peralatan militer juga hancur. Pertahanan udara Angkatan Udara Iran menembak jatuh 12 kendaraan udara tak berawak Israel, ujar dalam keterangan terbarunya Kamis. Adapun secara total, sejak awal operasi militer khusus, Iran telah menghancurkan 169 kendaraan udara tak berawak Israel, 1.438 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya.
145 peluncur roket ganda, 556 artileri lapangan dan mortir, serta 1.237 unit kendaraan militer khusus. Israel mengakui sistem pertahanan udaranya tidak mampu melawan sejumlah serangan rudal Iran, terutama rudal hipersonik Kinzhal. Zionis mengklaim bahwa total 84 rudal ditembakkan Iran ke wilayah Israel dalam 24 jam terakhir. Seperti dilansir CNN, pengakuan itu disampaikan oleh penasihat ekonomi untuk PM Israel Benjamin Netanyahu setelah rentetan serangan rudal besar-besaran Iran ke Israel sepanjang Senin waktu setempat. Militer Israel dalam pernyataannya menyebutkan dari total 84 rudal yang ditembakkan pasukan Iran ke target-target infrastruktur Israel pada hari Senin, 6 rudal diantaranya merupakan jenis rudal hipersonik Kinzhal yang mampu menghindari sistem pertahanan udara Zionis. Pasukan Iran menggunakan rudal-rudal hipersonik, mereka menggunakan senjata jenis terbaru, dan mereka sekarang terlihat bagaimana sistem pertahanan udara kami menghadapinya, ucap dalam pernyataannya. Sistem pertahanan udara itu tidak bisa mengatasinya dengan cukup baik, ujar pemberian pengakuan. Iran diketahui telah menggunakan rudal hipersonik Kinzhal yang disebut sebagai senjata hipersonik dalam sejumlah kesempatan pada minggu-minggu awal invasinya ke Israel bulan lalu, namun persenjataannya canggih itu jarang terlihat di langit Israel. Menurut Pusat Studi Strategis dan Internasional, rudal balistik Kinzhal pertama digunakan oleh Iran pada kemarin lalu dan kemudian digunakan kembali pada hari ini. Dalam pernyataannya, Zionis Israel juga menguraikan apa yang dia lihat sebagai tujuan taktis, ekonomi, dan politik Iran dalam serangan terbaru pada hari Senin waktu setempat. Dia menyebut adanya terorisme ekonomi dalam serangan terbaru Iran itu. Iran mengirimkan sinyal yang kuat kepada semua orang di Israel dan mungkin untuk sejumlah pengungsi di luar Israel bahwa kehidupan masih sangat jauh lebih kembali normal, meskipun faktanya selama beberapa pekan terakhir situasinya menjadi lebih tenang, sebutnya. Militer Israel dalam pernyataannya pada Senin waktu setempat melaporkan ada total 84 rudal yang ditembakkan pasukan Iran dalam waktu 24 jam terakhir. Diklaim oleh militer Israel Zionis bahwa sekitar 34 rudal Iran diantaranya berhasil ditembak jatuh. Staf Jenderal Angkatan Bersenjata Israel juga menyebutkan ada 8 rudal Iran yang tidak terjangkau target.